kita masih mengalami defisit neraca perdagangan. Artinya baik nilai maupun pertumbuhan impor kita itu lebih besar dibandingkan ekspor kita, ya. Sehingga itu yang menyebabkan kemudian kita mengalami defisit perdagangan. Nah, dampak lainnya adalah yang kita rasakan, ya, defisit perdagangan ini itu telah membuat banyak sektor, ya, terutama sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya alam, ya, atau komoditas itu menjadi terhambat, ya, perkembangannya. Nah, kondisi ini tentu kalau saya menilainya ada dua hal penyebabnya. Satu, adanya trade war, ya, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ya, yang kemudian membuat demand ataupun permintaan terhadap barang-barang, ya, terutama komoditas itu melambat, ya. Dan yang kedua adalah fundamental ekonomi nasional yang memang itu tidak sebaik yang diprediksi atau diperkirakan orang, ya, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan situasi atau kondisi trade war ini untuk kita mendapatkan gain atau mendapatkan keuntungan gitu. Kondisi saat ini, ya, di mana perekonomian global tidak menentu, ya, atau katakanlah melambat seperti sekarang ini kan tidak terjadi tiba-tiba, tapi ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Artinya kalau kita sebagai sebuah negara atau pemerintahan harusnya bisa mengantisipasi, ya, karena kondisi ini atau situasi ini bukan situasi yang baru terjadi gitu, tapi sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Nah, mengantisipasinya itu ya tentu dengan kebijakan, ya. Contoh misalkan beberapa waktu yang lalu Tiongkok atau Cina itu merelokasi pabriknya, ya, karena mungkin merasa sudah tidak efisien lagi sehingga dia harus relokasi keluar dari Cina. Nah, yang dipilih itu adalah negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, ya, Malaysia, ya. Vietnam yang paling banyak mendapat berkah, ya, atau mendapatkan keuntungan dari sana, dan tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Nah, itu kan menandakan bahwasanya kita punya problem sehingga mereka tidak mau masuk ke kita gitu. Bisa saja persoalan upah buruh yang tinggi, persoalan lahan atau pembebasan tanah yang memang itu rumit di kita, atau regulasi-regulasi yang membuat semuanya ini menimbulkan biaya yang tinggi, ya, ekonomi biaya tinggi. Nah, harusnya itu yang sudah disadari oleh pemerintah, ya, dari awal gitu, ya, untuk membuat satu regulasi yang simple, yang mudah, ya, yang membuat para investor itu merasa mudah datang ke Indonesia. Yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kita bisa menyiapkan kawasan-kawasan yang di situ secara komprehensif itu dekat dengan bahan baku, ya, upah buruhnya bersaing misalkan, atau upah buruhnya kompetitif, ya, dan ada insentif yang diberikan oleh pemerintah, ya, sehingga para investor itu masuk dan menanamkan modalnya di kita. Dan juga yang juga bisa diberikan atau dilakukan oleh pemerintah adalah menata kembali kebijakan industri kita gitu, yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat agak kedodoran dalam menghadapi tingkat persaingan global, ya, yang semakin kompetitif, ya. Mungkin 5-10 tahun yang lalu kita tidak pernah terbayangkan harus bersaing dengan negara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, ya. Sekarang justru mereka sudah leading dan sudah jauh lebih maju ketimbang kita gitu. Pertama, terjadi defisit perdagangan, ya. Berarti kan kita uang yang kita miliki, ya, untuk membeli barang-barang impor itu jauh lebih besar ketimbang yang masuk ke kita gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi neraca berjalan, ya, atau current account deficit, ya, neraca transaksi berjalan kita, di mana uang yang keluar jauh lebih besar dibandingkan uang yang masuk. Nah, kalau kondisinya demikian, maka itu akan berdampak terhadap positioning rupiah, ya, di mana rupiah pasti akan terganggu. Karena apa? Karena banyak uang atau modal yang tertarik
keluar ketimbang yang masuk ya, sehingga itu rentanitas ya, artinya terjadinya rentanitas terhadap nilai tukar rupiah ya. Jadi rupiah itu akan sangat mudah untuk goyah gitu. Nah itu dari sisi moneternya ya. Sementara dari sisi dampak kehidupan masyarakat ya tentu barang-barang impor akan semakin banyak ya. Kita akan disuguhi atau mengkonsumsi barang-barang impor yang seharusnya itu bisa kita konsumsi atau kita produksi di sini gitu, sehingga kita tidak perlu melakukan banyak impor barang-barang tersebut gitu. Nah, cuman kan problemnya di sisi lain kan ekspor kita juga tidak, artinya ekspor kita itu juga tergantung kepada barang impor. Sebab 90% dari barang impor yang masuk itu digunakan sebagai bahan baku untuk ekspor gitu. Nah, ini yang harus diputus kalau menurut saya rantai ininya, sehingga memang kita punya kemandirian dalam melakukan aktivitas ekonomi. Memang secara langsung memang tidak berdampak kepada masyarakat ya, secara tidak langsung ya. Tetapi nanti dalam beberapa periode tertentu, kita akan merasakan secara makro, kita akan merasakan ya ketimpangan ini atau defisit ini kan akan membuat cadangan devisa kita berkurang ya, nilai tukar kita melemah gitu, dan juga fundamental ekonomi kita menjadi tidak sehat dan tidak kuat. Nah kalau udah begitu kan kita rentan gampang terkena serangan krisis atau serangan ekonomi dari kondisi-kondisi negara-negara yang kita tergantung kepadanya gitu. Harus segera dilakukan. So kalau tidak semakin lama akan semakin seperti penyakit menular gitu ya, atau seperti penyakit yang makin lama itu makin ganas gitu ya. Jadi ini harus kita putus rantai siklusnya sehingga kita bisa terbebas dari hal ini gitu ya. Saya melihat ada dua sisi yang hari ini dilakukan oleh pemerintah ya. Yang pertama, memang kita sudah dengan baik melakukan pengetatan atau pengamanan dari sisi fiskal. Tetapi dari sisi sektoral itu tidak terlihat gitu ya. Artinya apa? Pemerintah menjaga betul anggaran kita itu defisitnya tidak terlalu besar ya. Penggunaan utangnya juga terkelola dengan baik gitu ya. Terus juga keseimbangan primer kita mengecil dan lain sebagainya. Itu sudah cukup baik lah, oke lah. Tapi dari sisi sektoral ini, nah ini yang belum kelihatan sekali progresnya gitu. Harusnya kalau menurut saya ini harus berdampak terhadap perbaikan pengelolaan di sektor realnya, sehingga yang sudah baik di fiskal ini juga harus berdampak terhadap bagaimana pengembangan sektor real ini. Nah, pemerintah harus mulai berani untuk misalkan ya, kalau kita bertahan dengan angka defisit 1,7, 1,8 nggak apa-apa, sedikit dilebarin ya, asalkan jangan melewati batas 3%. Nah, tetapi perekonomian itu mulai bergairah kembali gitu ya. Nah, sehingga ini akan mendorong atau menstimulus banyak investor atau banyak penggiat atau aktivitas ekonomi untuk bisa menggerakkan kembali sektor ekonomi ini. So kalau tidak demikian, maka rantai masalah ini tidak akan pernah putus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memerlukan investasi langsung, PMA ya, penanaman modal langsung atau direct investment ketimbang portofolio. Sebab kalau dengan direct investment itu kan kelihatan gitu loh, orang nanam modalnya di kita, ada pabriknya, ada usahanya, ya, ada lapangan pekerjaan yang dia buka, sehingga itu multiplier effect terhadap perekonomian akan semakin besar. Nah, bagaimana caranya supaya PMA itu masuk ke kita gitu, bukan malah sebaliknya keluar satu persatu gitu. Nah, ini yang harus mulai dibenahi oleh pemerintah. Kita menyambut pemerintah mau membuat omnibus law ya untuk merampingkan semua peraturan yang ada. Tetapi sekali lagi tetap harus dengan semangat memperbaiki gitu. Jangan cuma sekedar untuk tambal sulam saja gitu ya. Nah, ini harus segera dilakukan kalau memang ini dianggap sebagai suatu kebijakan yang akan mampu mendorong perbaikan di sektor industri atau sektor keuangan misalkan. Atau misalkan pemerintah juga akan membuat mereform peraturan perpajakan misalkan, juga akan dibikinkan omnibus law-nya gitu. Nah, ini juga harus segera gitu ya, supaya apa-apa yang selama ini masih menjadi bolong di kita, menjadi yang tidak bisa kita kerjakan ya, atau membuat ekonomi kita menjadi tidak kompetitif. Nah, ini akan bisa segera kita perbaiki gitu. Jadi
eh, pemerintah jangan terlalu banyak berwacana, menurut saya segera kerjakan, dan sehingga ini akan menjadi lebih baiklah ke depannya, mudah-mudahan gitu ya. Sebab kalau ini tidak segera dilakukan, maka ya kita khawatir seperti tadi yang saya katakan, ini rantai ini tidak akan pernah putus, seperti rantai lingkaran setan ya, yang tidak akan pernah putus dan ujung-ujungnya akan kembali ke sana lagi gitu.